Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Uh, Perkenalkan, nama saya Irwan Jimantiwali dengan NIM 2022-210067. Di sini, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pelayanan publik. Mungkin untuk lebih mempersingkat waktu, saya langsung saja menjelaskan apa itu pelayanan publik, sejarah pelayanan publik, dan apa yang terkandung dalam apa yang harus dilakukan oleh para pelayan publik itu. Mungkin saya langsung menjelaskan saja. Yang pertama itu saya membahas tentang sejarah. Sejarah pelayanan publik di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan sejak era kemerdekaan, dari sistem birokrasi yang kaku dan berpusat pada pemerintah, kini bergeser menuju paradigma yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat. Birokrasinya digagas pasca Orde Baru menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Namun, masih banyak saja tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pelayanan publik yang ideal, yaitu korupsi, nepotisme, dan efisiensi masih menjadi isu yang penting ditangani. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep dan implementasi pelayanan publik menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan nasional. Ini pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik atau sering juga disebut sebagai aparatur sipil negara adalah individu yang bekerja pada instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pelayan publik didefinisikan sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik juga memiliki karakteristik utama, yaitu yang pertama, berorientasi pada kepentingan publik. Dalam hal ini di kehidupan nyata itu membangun fasilitas umum, program-program sosial yang membantu masyarakat miskin atau rentan. Dua, memiliki integritas dan profesionalisme. Tiga, netral dan tidak berpihak. Yang dimaksud dengan netral dan tidak berpihak adalah sikap atau kondisi di mana seseorang atau suatu pihak tidak memihak atau condong ke satu permasalahan, konflik atau situasi. Di sini saya berikan satu contoh. Seorang hakim harus adil dalam memimpin persidangan. Yang keempat, akuntabel dalam menjalankan tugas. Yang kelima, tunduk pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa ruang lingkup pelayanan publik. Yang pertama itu administrasi pemerintahan, yang kedua kesehatan, yang ketiga pendidikan, yang keempat keamanan dan ketertiban, yang kelima infrastruktur dan transportasi, sosial dan kesejahteraan, yang terakhir sosial dan kesejahteraan. Tujuan dan fokus utama pelayanan publik.
Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, menjamin hak-hak warga negara. Artinya, seorang pelayan publik itu benar-benar harus adil dan tidak boleh ada sifat keserakahan dalam diri untuk merampas hak-hak rakyat atau negara. Kalau memang itu untuk rakyat, ya kasih saja kepada rakyat. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang keempat, mendukung pembangunan nasional, contohnya dari individu, kelompok atau lembaga yang membantu mewujudkan kemajuan negara secara berkelanjutan dan merata. Yang terakhir, membangun kepercayaan publik merupakan proses menciptakan dan mempertahankan keyakinan atau rasa kepercayaan masyarakat terhadap individu, organisasi, institusi, atau pemerintah melalui tindakan yang konsisten dan transparan. Di sini juga saya mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pelayanan publik itu memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun juga menghadapi tantangan dan risiko penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang dimaksud yaitu seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengembangan kapasitas, penguatan etika, dan sistem pengawasan yang efektif menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang pelayanan publik. Kurang dan lebihnya saya ucapkan maaf dan terima kasih. Selamat malam untuk kita semua.